Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Kominfo, kita berjumpa kembali di program Lensa Banjar Sepekan edisi kali ini. Program ini menghadirkan informasi kegiatan pemerintah daerah Kabupaten Banjar dalam sepekan. Bersama saya Muhammad Zaini, inilah Lensa Banjar Sepekan selengkapnya. Mitra Kominfo, adanya bencana non-alam COVID-19 menyebabkan penyelenggaraan pilkada serentak sempat tertunda. Pilkada serentak akan digelar pada 9 Desember 2020 mendatang. Untuk mempersiapkan pelaksanaan kegiatan besar tersebut, KPU Provinsi Kalimantan Selatan menggelar sosialisasi tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pilkada serentak tahun 2020 melalui Zoom Meeting. Ketua KPU Provinsi Kalimantan Selatan, Sarmuji mengatakan, KPU secara resmi menyatakan untuk melanjutkan tahapan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota tahun 2020. Kabupaten Banjar merupakan salah satu kabupaten yang akan melaksanakan pilkada serentak tahun 2020 meski dalam kondisi pandemi COVID-19. Adanya bencana non-alam COVID-19 menyebabkan pilkada secara serentak sempat tertunda yang rencana sebelumnya dilaksanakan pada tanggal 23 September 2020 namun akan tetap dilaksanakan pada 9 Desember 2020 mendatang. Untuk mempersiapkan dilaksanakannya pilkada serentak tersebut, KPU Provinsi Kalimantan Selatan menggelar sosialisasi tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan serentak tahun 2020 melalui aplikasi Zoom Meeting. Bupati Banjar Haji Khalilur Rahman didampingi asisten pemerintahan dan Kesra, Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Banjar dan Kabak Pemerintahan Kabupaten Banjar mengikuti sosialisasi tersebut di Command Center Barokah Martapura. Ketua KPU Kalimantan Selatan Sarmuji dalam sambutannya mengatakan, setelah mengalami penundaan sekitar 3 bulan, penyelenggaraan pemilihan kepala daerah secara serentak tahun 2020 dilanjutkan. Tepatnya 15 Juni 2020, KPU dan seluruh jajaran penyelenggara pemilihan serentak tahun 2020 resmi menyatakan melanjutkan tahapan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Pelaksanaan lanjutan ini tidak lain dalam rangka melanjutkan tahapan yang telah ditunda pada Maret yang lalu dan keluarnya peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu nomor 2 tahun 2020 sebagai dasar hukum pelaksanaan pemilihan pilkada tahun 2020 dan juga dikeluarkannya peraturan KPU nomor 5 tahun 2020 tentang program, tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilihan serentak tahun 2020. KPU Provinsi Kalimantan Selatan wajib melakukan sosialisasi berkenaan dengan tahapan, program dan jadwal yang akan dilakukan oleh KPU Provinsi Kalimantan Selatan dan KPU Kabupaten dan Kota se-Kalimantan Selatan dalam penyelenggaraan pemilihan serentak tahun 2020. Sosialisasi ini juga diikuti oleh Forkopimda se-Kalimantan Selatan, Bawaslu Kabupaten dan Kota se-Kalimantan Selatan, Bupati dan Wali Kota se-Kalimantan Selatan, Ketua Bawaslu Propkasel, Ketua Kesbangpol Kalsel, Ketua KPU Bawaslu dan Kabupaten Kota se-Kalimantan Selatan, dan calon Bupati dan Wali Kota se-Kalimantan Selatan. Ripah Hendra Tarindra, Kominfo Banjar melaporkan. Mitra Kominfo, Forum Komunikasi Mahasiswa Kabupaten Banjar melakukan audiensi dengan pemerintah Kabupaten Banjar. Kedatangan sejumlah anggota FKMKB ini disambut Sekda Banjar Haji Muhammad Hilman yang didampingi Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banjar Ikhwan Syah. Adapun tujuan audiensi ini adalah selain menjalin tali silaturahmi dengan pemerintah daerah, mereka juga mengajukan permintaan dana hibah yang mana nantinya dana tersebut akan digunakan untuk perbaikan asrama putra dan putri anggota FKMKB. Selain itu juga mereka meminta masukan terkait organisasi yang mereka kelola. Forum Komunikasi Mahasiswa Kabupaten Banjar merupakan organisasi mahasiswa yang berasal dari Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan. Mereka kuliah di berbagai perguruan tinggi di sejumlah kota di Kalimantan Selatan, terutama di kota Banjarmasin, Banjarbaru, dan Martapura. Sebagian besar mereka kuliah di Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.
Dalam rangka untuk menjalin silaturahmi dengan pemerintah Kabupaten Banjar, sejumlah anggota Forum Komunikasi Mahasiswa Kabupaten Banjar yang dipimpin Ketua Umumnya Muhammad Rashad mendatangi ruang Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar untuk mengadakan audiensi serta membicarakan apa yang menjadi niatan kedatangan mereka. Mereka disambut oleh Sekda Banjar dan didampingi Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banjar, Ikhwansyah. Adapun materi yang dibicarakan diantaranya seputar permintaan izin untuk pelaksanaan pelantikan anggota baru yang nantinya akan dilaksanakan di Pendopo Mahligai Sultan Adam Martapura. Juga permintaan dana hibah kepada pemerintah yang mana dana yang akan diberikan nantinya diperlukan untuk perbaikan asrama putra dan putri anggota Forum Komunikasi Mahasiswa Kabupaten Banjar. Tidak lupa juga mereka meminta masukan dari pemerintah Kabupaten Banjar untuk melaksanakan kegiatan keorganisasian di masa pandemi COVID-19 saat ini. Terkait permintaan tersebut, Sekda Banjar Haji Muhammad Hilman merespon dengan segala aktivitas sosial maupun keorganisasian yang sifatnya mengumpulkan orang banyak, yakni harus mematuhi protokol kesehatan COVID-19, yang mana pelantikan atau pertemuan anggota Forum Komunikasi Mahasiswa Kabupaten Banjar harus dibatasi jumlahnya dan bisa menggunakan video webinar. Sedangkan dana hibah tidak bisa diberikan 2 tahun berturut-turut, harus ada jeda dan juga harus melalui akta notaris. Sementara itu, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banjar Ikhwansyah menambahkan, pihaknya akan menampung segala permohonan yang diajukan dan akan dibahas ke depannya. Tujuan kami ke sini itu yang pertama silaturahmi, yang kedua itu kami ada membahas tentang pelantikan kami, soalnya kami kan belum pelantikan FKMKB ini, Forum Komunikasi Mahasiswa Kabupaten Banjar. Jadi itu maksud dan tujuan kami. Lalu selanjutnya itu kami ada membahas juga masalah asrama, yang mana asrama kami itu belum ada perbaikan sama sekali. Jadi ada tanggapan positif dari beliau, alhamdulillah, dan kami juga meminta asrama putra. Jadi itu aja kami tadi. Ada lagi yang tadi yang dibahas apa dari jawaban dari Pak Sekda atau Kadis bisa yang diberi masukan atau apa? Oh ya, tadi itu ada masukan dari beliau masalah pelantikan. Ya. Beliau menyarankan untuk yang online saja karena melihat kondisi kita pada saat ini yang mana masih corona kan masih kada kawa kita mengadakan orang banyak. Kata beliau. Kapan pelantikan itu? Masih dibicarakan dengan Pak. Fuad Fahrizal, Kominfo Banjar melaporkan. Mitra Kominfo, pemerintah daerah Kabupaten Banjar kembali menggelar rapat koordinasi mingguan SKPD Banjar di Aula Mahligai Sultan Adam Martapura. Dalam rakor ini dibahas mengenai perkembangan penanganan COVID-19 di Kabupaten Banjar, kemudian sistem belajar siswa saat pandemi COVID-19, dan strategi penyelesaian permasalahan persampahan. Sekda Banjar Haji Muhammad Hilman mengatakan, terkait percepatan penanganan pandemi COVID-19 di Kabupaten Banjar, ada 3 hal dilakukan. Pertama, terkait penanganan kesehatan, kedua terkait jaring pengamanan sosial, dan ketiga terkait pemberdayaan ekonomi. Rapat koordinasi mingguan pemerintah Kabupaten Banjar kembali digelar di Mahligai Sultan Adam Martapura Senin 22 Juni 2020. Rakor ini diantaranya membahas mengenai perkembangan penanganan COVID-19 di Kabupaten Banjar, kemudian sistem belajar siswa saat pandemi COVID-19, dan strategi penyelesaian permasalahan persampahan. Sekda Banjar Haji Muhammad Hilman dalam arahannya mengatakan, terkait percepatan penanganan pandemi COVID-19 di Kabupaten Banjar, ada 3 hal yang dilakukan. Pertama, terkait penanganan kesehatan, kedua, terkait jaring pengaman sosial, dan ketiga, terkait pemberdayaan ekonomi. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar, Dr. Diadudin menjelaskan, kondisi terkini terkait penanganan COVID-19 di Kabupaten Banjar, total kasus saat ini ada sebanyak 270 kasus, sembuh 40 orang, meninggal 14 orang, dan PDP 33 orang.
Adapun kecamatan yang ada di Kabupaten Banjar yang belum ada datanya, artinya masih nol, ada di 3 kecamatan, yaitu Telaga Bountung, Sambung Makmur, dan Kecamatan Paramasan. Sejak dikeluarkannya status siaga di Kabupaten Banjar, PD Pasar Bountung Batuah Kabupaten Banjar telah membentuk tim internal dan telah melakukan penyemprotan di area-area pasar. Kemudian melakukan sosialisasi pemakaian masker, imbauan menjaga jarak di pasar, dan menyediakan tempat cuci tangan. Saat ini Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Jaleka Martapura sedang proses menyiapkan ruang operasi khusus untuk pasien COVID-19 dan dalam proses pembenahan. SOP untuk pasien COVID-19 akan ditinjau kembali untuk meminimalisir penyebaran COVID-19. Rifah Hendra, Kominfo Banjar melaporkan. Mitra Kominfo, pemerintah Kabupaten Banjar mengikuti rapat koordinasi tentang pemantapan pelaksanaan tahapan Pilkada serentak tahun 2020 melalui video conference di Comment Center Barokah Martapura. Rakor ini digelar Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Banjar Haji Masruri mengatakan, dalam rakor ini dipaparkan mengenai dukungan pemerintah daerah terhadap pasangan pilkada di kabupaten kota masing-masing, termasuk Kabupaten Banjar, terutama mengenai teknis pelaksanaan pilkada serentak yang sempat tertunda karena pandemi COVID-19. Kementerian Dalam Negeri RI, Kemendagri, melaksanakan rapat koordinasi via VidCon tentang pemantapan pelaksanaan tahapan Pilkada serentak di Comment Center Barokah Martapura. Rakor dihadiri oleh Asisten Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Banjar Haji Masruri, didampingi Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Banjar Aslam. Di VidCon tersebut dipaparkan tahapan pemilihan oleh Kementerian Dalam Negeri RI. Asisten Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Banjar Haji Masruri mengatakan, rakor via VidCon dengan Kementerian Dalam Negeri RI dengan agenda penyampaian perkenan dengan dukungan pemerintah daerah terhadap pasangan pilkada di kabupaten atau kota masing-masing, termasuk Kabupaten Banjar, terutama mengenai teknis yang tertunda akibat pandemi COVID-19. Haji Masruri juga menambahkan KPU meminta pelaksanaan pilkada yang rencana digelar pada 9 Desember tetap menerapkan protokol kesehatan dalam penjagaan penyebaran COVID-19. Dengan kata lain, perlu pengadaan peralatan kesehatan dalam pelaksanaan pilkada di Kabupaten Banjar. Secara teknis yang lainnya, kita sejak tanggal 15 Juni ini sudah karena tertunda kemarin karena adanya wabah COVID, ada beberapa hal yang tertunda, maka sejak 15 Juni ini sudah dimulai tahapan-tahapan yang tertunda ini. Yang pertama yang tertunda adalah berkenaan dengan pelantikan dan masa kerja panitia pemungutan suara. Kemudian yang kedua adalah verifikasi syarat dukungan pasangan calon perseorangan. Kemudian yang ketiga, pembentukan dan masa kerja petugas pemutakhiran data pemilih. Dan yang keempat, pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih. Nah, ini yang harus segera disiapkan tahapan yang tertunda itu, sehingga untuk tahapan-tahapan selanjutnya itu bisa berjalan dengan baik. Saya kira tidak ada yang terlalu signifikan berkenaan dengan tertundanya ini. Hanya saja ada permintaan tambahan dari KPU kemarin yang karena pemilu kada ini harus dilaksanakan juga di situasi pandemi COVID ini. Permintaan mereka adalah kalau dilaksanakan 9 Desember ini pilkadanya, maka tentunya pelaksanaan pemilu kada harus menerapkan protokol kesehatan dalam rangka pencegahan dan penanganan COVID ini. Nah, kemarin mereka minta 4 miliar rasanya kalau nggak salah itu tambahan untuk peralatan protokol kesehatan itu. Namun alhamdulillah berkat cross check dengan TAPD, permintaan mereka itu tidak sampai menambah dana hibah kita. Karena kita sendiri kan dari anggaran kita
diturunkan 50%-an kan. Nah, sementara mereka mau nambah lagi. Nah, lalu kemarin kita lakukan analisis per pos anggaran. Namun alhamdulillah ada beberapa pos anggaran yang mereka tidak bisa laksanakan sehingga bisa digeser. Lydia, Inka Kominfo Banjar melaporkan. Mitra Kominfo, guna memutus mata rantai penyebaran wabah COVID-19, pemerintah Kabupaten Banjar melalui Sekda Banjar melepas tim KIE atau Komunikasi Informasi dan Edukasi Dinas Kominfo Standi Kabupaten Banjar. Selain itu juga penyerahan buku saku COVID-19 berbahasa Banjar untuk Kecamatan Kertakanyar. Sekda Banjar Haji Muhammad Hilman mengapresiasi pelaksanaan sosialisasi COVID-19 oleh tim KIE dan penyerahan buku saku berbahasa Banjar tersebut. Sekda berharap dengan kegiatan yang dilakukan tersebut, kasus COVID-19 di Kabupaten Banjar akan berangsur-angsur mengalami penurunan. Guna memutus penyebaran wabah COVID-19, pemerintah Kabupaten Banjar melalui Sekda Banjar melepas tim KIE atau Komunikasi Informasi dan Edukasi Dinas Kominfo Statistik dan Persandian Kabupaten Banjar serta penyerahan buku saku COVID-19 versi bahasa Banjar kepada Kecamatan Kertakanyar dalam rangka menuju masyarakat yang produktif dan aman terhadap COVID-19 di posko tim KIE kantor Kecamatan Kertakanyar. Sekda Banjar Haji Muhammad Hilman mengatakan atas nama pemerintah Kabupaten Banjar sangat mengapresiasi dan antusias tentang pelaksanaan sosialisasi ini. Hari ini kita melaksanakan pelepasan tim komunikasi, informasi, dan edukasi dari Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik, dan Persandian dalam rangka memberikan informasi bagaimana memutus mata rantai penyebaran COVID-19, memberikan informasi berita-berita yang tidak hoak dan yang pasti terkait dengan COVID, dan juga bagaimana berdiskusi dengan masyarakat seiring dengan kondisi di daerah masing-masing. Dan kita juga ada menyampaikan buku saku yang merupakan panduan dan pedoman pada saat situasi saat ini penyebaran pandemi COVID-19 masih berlangsung dalam rangka kita menuju masyarakat yang produktif dan aman terhadap COVID. Harapannya dengan informasi ini penurunan kasus bisa terjadi, masyarakat kita tetap bisa bekerja dan berkarya, tetap produktif, tetapi aman terhadap COVID. Nah, ini yang dilakukan secara masif dan massal oleh pemerintah Kabupaten Banjar, salah satunya melalui keberadaan tim KIE Dinas Komunikasi, Informasi, dan Statistik dan Persandian ini. Sementara itu, Camat Kertakanyar Harun Al-Rashid mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Banjar karena telah mempercayakan kepada Kecamatan Kertakanyar sebagai tempat pertama pencanangan pelaksanaan sosialisasi tim komunikasi, informasi, dan edukasi atau KIE COVID-19 ini, dan tentunya ini membuktikan bahwa pemerintah Kabupaten Banjar peduli akan masyarakat Kabupaten Banjar dan juga di samping itu memberikan motivasi kepada masyarakat bagaimana mengenal COVID-19, bagaimana menghindari, dan bagaimana memutus penularan COVID-19 ini. Mungkin pertama-tama kita ucapkan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Banjar telah mempercayakan kepada Kecamatan Kertakanyar sebagai wilayah perbatasan yang memang dampaknya dengan ibu kota provinsi pertama di masing-masing masalah penyebaran COVID-19 ini tertinggi, sebagai tempat pertama pencanangan pelaksanaan sosialisasi, komunikasi, informasi, edukasi COVID-19 ini. Dan tentunya ini juga membuktikan bahwa pemerintah Kabupaten Banjar sangat menyayangi semua masyarakat Kabupaten Banjar, bahwa dengan adanya tim KIE ini di samping juga lebih memberikan motivasi kepada masyarakat bagaimana mengenal COVID-19, bagaimana menghindari dan bagaimana memutus penularan COVID-19 ini. Dan diharapkan dengan adanya tim KIE ini semua desa bisa memberikan informasi-informasi yang diharapkan bagi masyarakat kita, di mana menghindari adanya informasi-informasi yang salah, adanya hoax dan sebagainya. Silakan berkonsultasi, menanyakan kepada tim KIE yang kebetulan pada hari ini ada di Kecamatan Kertakanyar. Mudah-mudahan dengan waktu 3 hari ini
tim bekerja di tempat kita bisa memberikan informasi-informasi yang memang perlu dipahami oleh masyarakat bahwa COVID-19 ini adalah suatu hal yang memang penularannya itu dikembalikan pada diri kita masing-masing, bagaimana menjaga kebersihan, bagaimana menjaga jarak, menggunakan masker dan sebagainya. Kepala Dinas Kominfo Statistik dan Persandian Kabupaten Banjar Haji Muhammad Aidil Basit juga mengungkapkan semoga dengan adanya tim KIE ini bisa membantu masyarakat mengenal lebih dalam terkait COVID-19, bisa memanfaatkan ini semaksimal mungkin. Kita laksanakan kegiatan pelepasan tim komunikasi, informatika, dan edukasi Kominfo Kabupaten Banjar di Kecamatan Kertakanyar. Kita kenapa ada di sini? Kita ingin mendekatkan diri kepada masyarakat, informasi kita dekatkan kepada masyarakat, sehingga kalau ada masyarakat ingin tahu tentang COVID-19, bagaimana penanganannya, bagaimana nantinya misalnya new normal, apapun itu tentang berkaitan dengan COVID-19, mereka bisa datang ke sini, ke posko ini. Makanya posko ini kita letakkan di kecamatan. Nah, alhamdulillah pada hari ini dilaksanakan peresmiannya oleh Pak Sekda untuk pertama kali dilaksanakan di Kabupaten Banjar. Harapannya Pak? Harapannya masyarakat tolong manfaatkan ini semaksimalnya, artinya menjadi pusat informasi bagi semua, dan kami tugas akan memberikan penjelasan sesuai dengan kapasitas kami masing-masing. Kemudian Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Kominfo Statistik dan Persandian Kabupaten Banjar Edi Elmin Sajaya mengatakan harapannya tim KIE ini akan memberikan informasi secara jelas kepada masyarakat tentang menangkal berita hoax, memberikan informasi secara efisien dan juga efektif serta dapat diakses oleh masyarakat secara penuh. Alhamdulillah hari ini kita resmikan oleh Pak Sekda, tim komunikasi, informasi dan edukasi. Perlu kita sampaikan bahwa tim KIE ini adalah akronim dari tim komunikasi, informasi dan edukasi yang masing-masing punya bidang tugas, dan harapannya tim KIE ini akan memberikan informasi sejelas-jelasnya kepada masyarakat, menangkal berita hoax, kemudian memberikan informasi yang secara efisien dan efektif serta dapat diakses oleh masyarakat secara penuh. Selain itu, tim KIE juga dilengkapi dengan Intan TV dan Radio Suara Banjar. Harapannya dua media ini juga membackup tim KIE yang ada di lapangan, baik di siaran keliling maupun yang ada di gugus-gugus tugas kecamatan. Beliau mengatakan selain pada gugus tugas, buku saku ini juga diserahkan kepada lurah, pembakal, penyuluh agama, petugas medis maupun petugas-petugas desa tangguh COVID-19. Turut hadir dan mendukung dalam sosialisasi ini dari pihak Polri dan juga TNI, Rapi Wilayah 02 Kabupaten Banjar serta pihak instansi terkait lainnya. Tim Liputan Kominfo Banjar melaporkan. Mitra Kominfo, informasi terakhir tadi menutup perjumpaan kita di program Lensa Banjar Sepekan edisi kali ini. Saya Muhammad Zaini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.